Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ansori. Saya di sini akan menerangkan materi tentang perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal, perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Kegunaan perencanaan dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain, perencanaan adalah sangat penting sebab merupakan fungsi dasar. Adapun kegunaan daripada perencanaan adalahnya: A. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. B. Mengarahkan perhatian pada Tuhan. C. Memperingan biaya. D. Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Persyaratan perencanaan diantaranya ada faktual atau realitas, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Bentuk-bentuk perencanaan: tujuan atau objektif, suatu sarana di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kebijaksanaan atau polis, suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi, tindakan penyesuaian dan rencana yang telah dibuat. Prosedur, rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Aturan, suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Program, campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran. Semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. Kegunaan perencanaan dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain, perencanaan adalah sangat penting sebab merupakan fungsi dasar. Adapun kegunaan daripada perencanaan adalahnya: A. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. B. Mengarahkan perhatian pada Tuhan. C. Memperingan biaya. D. Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan, mulai dari menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menentukan berbagai alternatif tindakan, menggunakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih, mengambil keputusan, sampai dengan menyusun rencana pendukung. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan. Dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antar waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Jangka waktu perencanaan: perencanaan jangka panjang, rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jangka menengah, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan: 1. Sulit mencari anggapan secara teliti. 2. Perubahan yang sangat cepat. 3. Kekakuan internasional. Kekakuan internasional dibagi menjadi 3. A. Kekakuan psikologis. B. Kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan. C. Kekakuan sumber daya dan dana. 4. Kekakuan eksternal. 5. Waktu dan biaya. Dan adapun pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Syarat pengambilan keputusan antara lain: harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang
tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif suatu dengan tuntutan untuk mencapai tujuan. Harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki alternatif yang paling baik. Alat-alat pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang rasional perlu digunakan alat-alat seperti operator resort, teori probabilitas, dan linear programming. Analisis risiko, pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar misalnya tergantung kepada beberapa variabel kritis berikut. 1. Biaya pengenalan. 2. Biaya produksi. 3. Investasi modal yang dibutuhkan. 4. Harga. Dan 5. Market share yang dapat dicapai. Pohon keputusan, cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisis keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Sekian topik pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.